Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, anta maksudana wa ridhoka matlubana, wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah subuh sekalian yang dirahmati, diridhoi, diampuni dan disaksikan serta didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah pahala kita di bulan yang mulia ini, maka kita duduk sejenak untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena yang namanya ilmu itu siliwat tasidapi tahu. Ada yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Begitu pula sebaliknya. Apalagi di era keterbukaan sekarang, apa sih yang tidak bisa dilihat? Sekarang orang mudah untuk belajar. Oleh karena itu, kalau apa yang saya mau sampaikan sebentar, Bapak Ibu sekalian sudah tahu, maka insya Allah kita tidak rugi untuk duduk datang di sini. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu pahalanya besar. Nabi menyampaikan, man goda ilal masjid, siapa yang berpagi-pagi menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allamal ilma au yu'allimahu, tidak ada niatnya kecuali untuk menuntut ilmu ataukah mengajarkan suatu ilmu pengetahuan ataukah untuk mencari satu kebaikan, maka kata Nabi, kanat ka'ajri hajjatin umratin taman hajjatuhu, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna lagi pahalanya. Kalau kita naik haji umroh belum tentu sempurna, banyak kekurangannya. Tapi kalau kita duduk begini ya sekitar 20 menit sesuai dengan durasi waktu yang diberikan, ya pahalanya besar. Bahkan kita bisa naik haji 3 kali ya dalam waktu yang bersamaan sekarang. Sudah satu tadi. Yang kedua, kata Nabi, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi atau mandi junub, mandi wajib. Kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Lagi-lagi kata Nabi, kanat ka'ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu,
pahalanya sama dengan haji dan umrah. Jadi kedua nih menre haji. Ditambah lagi yang satu, saya kira kita sudah paham semua. Ya Rasulullah SAW bersabda, man sallal fajra bi jamaah. Ini itu mas sompaja subuh berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Dalam duduknya itu dia berzikir kepada Allah. Zikir itu banyak macamnya. Boleh dengan mendengarkan dakwah, boleh juga dengan zikir pagi, boleh juga dengan mengkaji Al-Quran, boleh juga dengan tadarusan Al-Quran, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Kalau tidak salah sekarang terbit atau kasyuruk jam 6 lewat 5 kah, ada juga 5, ada juga 7 menit, ya. Kemudian summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Dan kita sudah semua tahu semua, yang ulama memberi judul ataukah nama, yaitu salat sunat isyraq. Dari Nabi itu tidak ada namanya, Pak. Cuma Nabi mengatakan summa shalla rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Ulama Allah yang berijtihad, oh kalau begitu yang namanya terbit itu namanya isyraq atau syuruk, maka diberilah label dengan salat sunat isyraq. Itulah, jangan sedikit-sedikit bahwa semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Ya, karena banyak juga yang dilakukan oleh Nabi justru kita ya tidak lakukan sekarang. Ada juga yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kita lakukan sekarang. Rasulullah tidak pernah itu, ya sekalipun ada mengatakan ini bukan ibadah, tidak pernah menentukan satu Ramadan atau satu Syawal dengan hisab, tapi selalu dengan ru'yatul hilal sampai masa tabi'in. Tapi sekarang ada mengatakan ya sudah waktunya sekarang untuk hisab. Ya, kenapa? Karena sudah era keterbukaan, orang sudah semua pintar semua. Nabi mengatakan inna ummati ummiyatan. Sesungguhnya umatku itu pada saat itu tidak tahu tulis menulis, belum bisa memperkirakan 29 hari ke 30 hari. Ya, ada mengatakan dengan dalil itu bahwa sekarang sudah bisa orang menghisab. Tapi sebenarnya orang juga, ya orang yang ru'ya itu juga hisabnya akurat. Cuma dia selalu mengambil finalnya, yaitu mengambil yaitu ru'yatul hilal. Jadi sekarang bisa dia boleh dihisab, boleh juga dengan memakai metode ru'yah. Jamaah sekalian, ya salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah doa-doa kita itu diijabah, ya, dimakbulkan oleh Allah. Ya. Cuma ada yang bertanya, Ustaz, ya sudah mah berdoa, baik itu di Ramadan, ada waktu-waktu yang mulia kita berdoa, sepertiga malam kita berdoa diterima oleh Allah, akhir sepertiga malam di situ makbul doa. Sebut apapun yang kita minta, karena setiap akhir sepertiga malam Allah turun untuk ya melihat hambanya dan berseru kepada kita. Siapa yang meminta kepada aku, saya kasih. Siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Dan siapa yang ada hajat dan kebutuhannya, saya penuhi kebutuhannya. Bahkan siapa yang membaca doa itu di akhir sepertiga malam, yang kita kenal dengan waktu sahur, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sebesar apapun dosa kita, sekelam apapun masa lalu kita, kalau kita baca doa itu nadam pengemana sininna Allah Ta'ala dosa-dosa. Saya sudah berdoa Ustaz di Multazam, saya sudah berdoa di Arafah, saya sudah berdoa di Raudah. Tapi kenapa kuliah ini tidak ada kuliah perubahan? Jadi sebenarnya orang beriman itu tidak ada yang ditolak doanya, semua diterima oleh Allah. Yang penting sudah memenuhi syarat-syarat ya dimakbulkan doa. Syarat-syaratnya berdoa itu Pak, pertama
ayyakuna tahiran, dalam keadaan bersih, baik itu bersih dari zahir maupun bersih dari batin. Ya, karena ada sahabat yang berdoa, ya padamanya di tengah lapangan, sahabat mengatakan, Rasulullah, kenapa tidak diterima doanya? Apa kata Nabi? Bagaimana mau diterima doanya? Pakaiannya pakaian haram, makanannya makanan yang dimakan makanan haram, tempat ataukah ditempati juga ada tempat yang haram, rumah yang ditempati juga rumah yang haram. Bagaimana diterima doanya? Ya, begitu juga bersih dari segi zahir. Sudah ki berudu, jangan ki berdoa kalau tidak berudu. Ya, itu salah satu syarat dimakbulkan doa. Yang kedua, ayyakuna satiran anil aurat, menutup aurat. Jangan kita berdoa tidak menutup aurat, tidak mungkin akan diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah ayyakuna mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Sebaik majelis itu adalah majelis yang menghadap ke kiblat. Ya, cuma orang di kampung itu susah tongi juga dia, karena ada tradisinya. Saya sering itu di keluarga saya kalau ada pengantin, ya saya sampaikan bahwa sebaik-baik majelis itu, baik majelis nikah, majelis zikir itu menghadap ke kiblat. Yang mau menikah itu menghadap ke kiblat. Apa dia bilang? Oh tidak, ada memang tong anunya, ada tarekat-tarekatnya. Kalau hari Senin begini, menghadap ke kiblat itu nanti hari Jumat katanya baru menghadap ke kiblat. Itu apa namanya, anunya orang di kampung, ya. Ada tradisinya seperti itu. Tapi sebenarnya Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik majelis itu adalah majelis yang menghadap ke kiblat. Allah malu tidak mengabulkan doa bagi orang yang berdoa menghadap ke kiblat. Selanjutnya yang keempat, ayyabtadi bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu ala salawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa amin. Ya, kalau kita berdoa itu dimulai dengan bismillah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW itu, ya Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru kita baca wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atau biasa kita pakai alhamdulillah rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak didahului dengan selawat kepada Nabi. Ima selawat kalau Nabi tajolo. Ya, orang dulu itu kalau mau berdoa itu singkat saja. Kena sabar dia kasih apa lagi? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu apa lagi? Maka bami Al-Fatihah. Ya cocok nih, karena dalam suratul Fatihah itu ada angka mana nih, ada nih puji-pujian, ada doa, ada kewajiban, dan ada ya hak kita. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, puji-pujian. Alhamdulillah rabbil alamin, puji-pujian. Ar-Rahmanir-Rahim, puji-pujian. Maliki yaumiddin, puji-pujian. Iyyaka na'budu, kewajiban. Wa iyyaka nasta'in, hak kita. Ud'uuni astajib lakum. Ihdinas siratal mustaqim, siratal dan seterusnya. Ya, bahkan kalau kita ada kebutuhan kita yang mendesak, maka berdoalah ketika dalam sholat, karena as-salatu bimakna syariat, yaitu doa. Sholat itu dalam makna syariat itu adalah doa. Makna tarekat itu adalah zikrullah. Itu kalau sholat. Maka kalau ada betul-betul kebutuhan kita, mintalah ketika kita sementara sholat, jangan di luar sholat. Dalam sholat minta. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, isi di situ supaya betul-betul insyaallah cepat, karena sholat itu merupakan alat untuk langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu sujud, minta di situ. Wasjudu waqtarib, sujudlah di situ, Allah sangat dekat dengan kamu. Ketika kita dekat, minta insyaallah narik ifungalakan. Ya. Makanya kalau memang tidak bisa dalam sholat berjamaah, di sholat sunat mo, jadi kapak kali aliki kita bebas di situ minta, terutama sujud. Tapi jangan bahasa Indonesia. Kalau memang bahasa Indonesia, curhat dalam hati.
di waktu sholat subuh, mintalah kalau ada pekerjaan kita supaya dimudahkan rezeki kita, minta di waktu sholat subuh. Atau bapak tajang hati, minta di waktu sholat subuh. Kalau ada bermasalah, ya masalah dunia kita, maka minta di sholat zuhur. Kalau ada utang yang susah supaya bisa lunas, dibayar ki. Ya, itu lunas itu Pak. Ya kalau tidak bisa maka mintalah di waktu sholat asar. Kalau waktu maghrib itu ada orang yang sakit hati sama kita, maka minta di situ. Tapi jangan doakan dia celaka. Ya, yang kita baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nanti Pak, kalau orang yang sudah sampai di tingkat tinggi itu, doa itu bukan lagi untuk meminta kepada Allah, tapi cuma alat komunikasi saja dengan Allah. Dia lagi tidak meminta ya Allah renggak, tidak begitu lagi Pak. Ya, Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, dia minta tidak dikeluarkan dari perut ikan. Tapi cukup dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sehingga Allah mengatakan seandainya Nabi Yunus tidak baca doa itu, maka saya tidak akan keluarkan dari perut ikan. Nabi Adam ketika dilempar dari surga mau bertemu dengan istrinya, Nabi Adam tidak minta dipertemukan dengan istrinya, sekalipun dia sangat rindu dengan istrinya, tapi dia cuma membaca doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukan di padang Arafah di Jabal Rahmah. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ya, dia tidak minta kepada Allah supaya dikeluarkan dari kebaran api. Dia coba baca doa, yaitu zikir hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibu sekalian, selanjutnya kalau kita berdoa itu ya usahakan supaya ya tangan itu disimpul, disimpul begini, ya, kemudian menghadap ke muka, lurus dengan dada. Itu ada mentong itu tak bagi dua di sini Pak, di situ di tengah-tengah. Ya, jangan berdoa cuma begini, kasih begini baru menghadap. Itu tembus dalam hati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cepat dikabulkan doa kita oleh Allah. Ya, kalau Rasulullah itu berdoa biasa-biasa masih begini, tapi kalau sudah genting sekali, maka kelihatan ketiaknya Rasulullah kalau dia berdoa. Tapi jangan melihat ke atap atau melihat ke langit, cuma melihat ke sini saja. Jadi muka menghadap ke telapak tangan sambil kita simpul begini. Insya Allah doa kita itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada akhirnya kita tutup dengan disapu di kedua tangan, di muka kita, telapak tangan kita sabukan di muka. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhyi karim yastahyi min abidihil idara af'adaim ilaihi ayuraddaha sifran. Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Malu apabila hambanya mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu kembali dalam keadaan kosong. Terima. Ya, dimakbulkan doa kita. Allah yarfa'u. Selanjutnya ayyahfiza sautahu bainal jahri wal ikhfa. Ya, jangan terlalu keras suara, jangan juga terlalu kecil. Yang tengah-tengah lah. Alhamdulillah. Allahumma nas'aluka wa na'udzubika min sakhtik. Dan terus itu besar Allahumma. Allah itu tidak tuli. Ya, yang di tengah-tengah. Dan antakhsha jawarih, dan harus betul-betul khusyuk. Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa yang hati itu dalam keadaan lalai. Ada orang sementara berdoa, sementara doa juga remas-remas juga tangannya. Ya, itu namanya tidak khusyuk Pak. Doa seperti itu jangan harap akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir,
Kalau kita sudah berdoa sesuai dengan syaratnya, waktu-waktu kita sudah penuhi, tempat-tempat yang telah ditempati ijabah doa sudah kita tepati, lantas belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan kita berkecil hati, jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? La yakun ta'akhurul amadul ata'i ma'al ilahi fid du'a mujiban liya'sika fahiya dhamina lakal ijabah fima taruhu laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi la yurid wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah kamu kecewa ketika doa itu diakhirkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah. Setelah engkau sungguh-sungguh berdoa, Allah menjamin mengabulkan doamu sesuai dengan keinginannya Allah, bukan sesuai keinginanmu, dan di waktu yang Allah tentukan untuk kamu, bukan waktu yang engkau tentukan untuk dirimu. Jadi kalau kita berdoa, jangan berdoa kepada Allah supaya kita yang menentukan dikabulkan, tapi serahkanlah kepada Allah, nanti Allah yang atur. Kalau Allah yang atur tidak ada yang salah, kalau manusia yang atur masih banyak yang salah. Makanya makade guru taki mo maasat ko seng kamilo roh bawan no. Berusaha saja urus agamanya Allah, berdoa kepada Allah. Ya, setelah berdoa fatawakkal ala Allah, nanaisis satu Allah Ta'ala agama perluan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kalau kita sudah berdoa kepada Allah, makanya ada doa bukan tidak dikabulkan, cuma dipending. Ya. Anak kecil minta dibelikan orang tuanya mobil, belum waktunya Pak. Banyak uangnya orang tuanya, tapi belum waktunya. Tapi terkadang anak tidak mengerti, berarti bapak tidak sayang sama saya. Apa kata orang tuanya? Justru ku sayangmu nah tidak ku kasih kok. Karena jangan sampai ku kasih kok, justru pemberian saya itu menjauhkan dirimu dari saya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua orang yang disayang pasti dikasih. Tidak semua orang yang dikasih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi itu cuma istidraj yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dihancurkan Fir'aun. 40 tahun baru dikabulkan doa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. 40 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, ada doa bukan ditolak tapi diganti dengan bentuk yang lain. Kemungkinan besar, ya Allah kasih kamu mobil ya Allah. Saya mami di kompleks yang tidak ada mobilku. Apa kata Allah? Jangan aja na auto wareko ku kasih maka kesehatan. Boleh jadi Allah mengganti dengan bentuk yang lain. Boleh jadi juga Allah mengganti dengan bentuk keselamatan. Ada juga doa bukan ditolak tapi nanti tua baru dikasih. Makanya tidak ada usahanya doanya orang yang beriman itu yang sia-sia. Semua bermanfaat. Nanti mungkin ada tua baru dikasih oleh Allah. Ada juga doa nanti mati baru dikasih. Ya, berjuang di dunia tapi belum dikasih. Nanti mati, setelah itu meninggal dunia, anak-anaknya di belakang sudah berhasil, berarti doanya dikabulkan oleh setelah mati. Dan yang paling utama, ada doa nanti dia di kemudian baru dikasih. Ya, setelah dikasih apa kata orang tersebut? Dari mana ini ya Allah? Apa kata Allah? Inilah doamu ketika di bulan Ramadan. Tidak ku kasih kok karena ku sayang kok. Kalau ku kasih kok di dunia LPG-nya berat. Sekarang baru ku kasih. Apa kata orang tersebut? Seandainya ku tahu begitu ya Allah, jangan mau ku kasih di dunia, di akhirat semua baru ku kasih kah. Jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kamu itu jelek, tapi kemungkinan besar itulah yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi menurut kamu itu baik, jangan sampai justru itu yang akan menjerumuskan kamu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshuna wa qira'atana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa jami' ibadatina wa du'a.
يا مجيب دعاء السائل اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام سبحان رب العالمين وبركاته وبسر الفاتحة. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Innallahil musta'an wa la billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.